Metode titrasi bromometri dan bromatometri biasanya digunakan untuk menetapkan kadar senyawa organik aromatis dengan membentuk tribom substitusi. Baiklah, sebelum mengetahui lebih luas mengenai titrasi bromometri dan bromatometri, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari bromometri dan bromatometri. Bromometri merupakan titrasi yang digunakan untuk menetapkan kadar suatu senyawa yang terjadi antara reduktor dan bromin yang berjalan lebih lambat, sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menambahkan bromin secara berlebih. Pada titrasi bromometri dilakukan titrasi secara tidak langsung karena reaksinya berjalan dengan lambat, sehingga diperlukan adanya penambahan bromin berlebih. Sedangkan bromatometri merupakan titrasi yang digunakan untuk menetapkan kadar suatu senyawa berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasi menggunakan kalium bromat. Titrasi bromatometri dilakukan secara langsung karena reaksinya berjalan dengan cepat. Metode titrasi bromatometri ini juga termasuk salah satu metode oksidimetri dengan dasar reaksi oksidasi dari ion bromat. Di sini titrasinya dibutuhkan dalam keadaan suasana asam, dikarenakan kepekatan dari ion H+ yang dapat mempengaruhi perubahan ion bromat menjadi ion bromida. Lalu, bagaimana sih prinsip dari titrasi bromometri dan bromatometri? Jadi, prinsip dari titrasi bromometri dan bromatometri menggunakan zat uji yang direaksikan dengan brom berlebih, dan kelebihan brom tersebut direaksikan dengan kalium iodida yang berlebih sehingga akan terbentuk iodium. Nah, iodium yang terbentuk ini akan kita titrasi menggunakan natrium tiosulfat, kemudian akan kita tambahkan indikator untuk mencapai dari titik akhir titrasi bromometri dan bromatometri ini. Untuk indikator pada bromometri biasanya digunakan indikator-indikator yang digunakan juga pada titrasi iodi dan iodometri seperti amilum, karbon tetraklorida, dan sebagainya. Sedangkan untuk indikator pada titrasi bromatometri digunakan biasanya seperti indikator metil merah atau metil orange. Titik akhir dari titrasi bromatometri ini ditandai dengan warna kuning yang dihasilkan dari brom yang bebas. Indikator titik akhir titrasi juga dapat ditentukan dari penggunaan indikator yang tepat. Fenol sendiri merupakan monohidroksida turunan benzen dan bersifat anionik di dalam larutan air. Metode ini digunakan KBrO3 sebagai titran dengan penambahan KBr yang akan mengoksidasi KBr menjadi Br2 yang dapat diketahui dari warnanya yang kuning pucat. Lalu perubahan warna tidak sama terjadi pada metode ini karena indikator dirusak oleh Br2 atau disebut bromin. Dalam segala jenis metode titrasi yang dipakai dalam analisa farmasi kuantitatif pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan solusi dari titrasi bromatometri. Kekurangan dari titrasi bromatometri ini yaitu reaksi perusakan indikator dalam asam kuat dapat berlangsung sangat cepat dan ada kemungkinan berlangsung sebelum titik akhir titrasi itu tercapai. Nah, solusi dari kelemahan titrasi bromatometri ini adalah walaupun sebelum titrasi telah ditambahkan indikator, maka menjelang titik akhir titrasi tersebut harus ditambahkan kembali sedikit indikator untuk mencapai titik akhir titrasi yang sempurna. Mungkin sekian terkait video ulasan praktikum bromometri dan bromatometri yang dipaparkan oleh kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.